hindari makan anggur. Anggur teh raos, jadi sutur gitu mah. Biasanya sok emot. Jadi gini cerita, mungkin karena anggur itu banyak mengandung gula kan ya tadi. Kayaknya nuang anggur terang abis. Tapi dari itu mah kabita, hiji. Eta mah pengen juga resep, abi langsung nyegrek. Jadi hal-hal yang seperti itu dihindari pami kersa. Pami ente mah mangga, karena kan hak ibu. Pami ibu hoyo egroh-egrohnya mangga. Nah, tapi yang sangat tidak diperbolehkan kalau anggur mah itu mangganya terlampung. Itu adalah minum jam-jam yang dingin. Eta teraos pisan Bu. Dina teh tulisanna kod dingin. Aduh, meni seger. Karena namanya kan nih seger banget Pak. Jaga diri ibu dan bapak. Jangan lepas dari rombongan. Karena yang akan bersama kita di sana adalah bukan orang Asia saja. Ada yang tingginya 2 kali lipat kita nanti. Jadi ketika kita bersama dengan mereka, jangan jauh kita dari rombongan. Selalu bersama-sama. Karena dari fisik pun kalau Asia kalah jauh gitu. Apalagi kalau sudah di Raudhoh. Itu Raudhoh ketika kita mau masuk ke makam Nabi Muhammad itu akan nyawa taruhannya. Karena saking mereka saling berdesakan. Tapi katanya berita terakhir kemarin kita ke Raudhoh itu dibatasi. Jadi tidak seperti kalau waktu saya ke sana mah kalau mau siap sehari 2 kali, 3 kali nggak jadi masalah. Kalau kita ya kuat fisiknya. Kalau sekarang katanya dibatasi, katanya jadi tidak supaya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Diakhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji. Menyampaikan sambutan pembukaan acara pemeriksaan kesehatan haji 2024. Selanjutnya dipersilahkan kepada tim medis untuk menyampaikan ucapan. Kayak nonton absen Pak managit ya saya di Salita. Oke, daraskeun Pak. Ayeuna ieu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Puskesmas Padang Bapak Ibu sehat? Perkenalkan nama saya Dr. Ines, dokter Puskesmas Padang. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ya, Bapak Ibu ya. Pemeriksaannya terbagi 2 ya Bu. Yang pertama pemeriksaan secara fisik dan mental. Ya, kenapa harus ada 2 dong pemeriksaannya gitu ya? Karena untuk berangkat ke tanah suci itu harus betul-betul membutuhkan fisik yang kuat dan mental yang sehat. Ya, tadi sudah disampaikan di awal oleh Ibu Kepala apa saja yang harus kita persiapkan secara kesehatan kita agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan sehat. Nah ini kenapa harus ada pemeriksaan fisik? Kenapa harus ada pembinaan? Agar bisa sehat, kondisi kesehatannya optimal dari mulai ibu sekarang ya, melewati semua prosesnya berangkat sampai nanti pulang lagi ke sini ke tanah air ya. Lalu nah bagaimana caranya? Sudah dibahas juga tadi olahraga. Olahraga tidak harus olahraga berat ibu. Olahraga disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Kalau mampunya hanya jalan kaki cepat 15 menit setengah jam sudah bagus. Yang penting dilakukan. Karena olahraga semahal apapun sebagus apapun kalau tidak dilakukan tidak jadi sehat. Ya, hanya rencana saja tidak bisa jalan saja 10 menit, 15 menit, tapi rutin dilakukan itu lebih baik. Ya, lalu jenis latihannya tadi sudah dibahas, kemudian ini mulai sekarang hamil 6 bulan ya, hamil 5 bulan, 5 bulan ya, sudah mulai yang merokok ada di kantung saat ya, anu saktuangna, saemutna, ya, dilihat juga seperti apa sih dok makan. Tentu masak sendiri. Jangan terlalu banyak beli dari luar, pilih menu-menu yang sehat. Menu-menu sehat tidak harus saya kasih tahu di sini, semua sudah paham dengan kondisi yang masing-masing. Tentu nanti setelah pemeriksaan di sini dan pemeriksaan lab Pak Haji ya, tanggal berapa? Kamis. Hari Kamis. Nah itu akan lebih jelas lagi apa yang perlu
ibu bapak hindari, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Selain dari sini nanti hasilnya juga akan kelihatan di mana yang gulanya tinggi, mana yang kolesterolnya tinggi, gitu ya. Mana yang fungsi jantungnya bagus atau tidak, dok, ada infeksi paru atau tidak, kita lihat setelah hari Kamis. Nah, menjelang itu tentu tidak usah jadi panik, jangan jadi takut ya, karena takut mau di lab jadi ketahuan nanti hasilnya tidak. Justru pemeriksaan kita di sini harapannya bisa membantu bapak ibu nanti selama di sana. Kan jemaah haji itu terbagi menjadi 4 kategori sekarang ya. Yang pertama memenuhi syarat, jadi bisa berangkat dalam tanda kutip tanpa obat-obatan apapun, walaupun sebetulnya tidak ya, obat-obatan pribadi untuk jaga diri tetap dibawa. Yang kedua, memenuhi syarat bisa berangkat tapi harus dengan pendampingan dari pihak-pihak tertentu. Contoh harus, misalkan jalan harus ada yang mendampingi, harus dengan kursi roda, alat bantu dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat sementara. Nah, kategori yang ketiga ini nanti saya lihat dari hasil pemeriksaan laboratorium. Apakah ada yang misalkan HB-nya kurang atau lain sebagainya, yang nantinya kita evaluasi selama 1 bulan pengobatan. Dari 1 bulan pengobatan itu dilihat lagi apakah layak untuk berangkat atau berangkat dengan obat, dengan pendampingan atau seperti apa. Dan yang terakhir adalah kategori yang sama sekali tidak bisa lolos untuk berangkat. Seperti apa penyakitnya, dok? Ya tersiun, jadinya enggak, Bu. Nanti makanya fungsinya sekarang ya, nanti teman rekan kami ada yang bertanya, semua pertanyaan tolong dijawab, tidak usah takut, jawab seadanya saja yang sesuai dengan yang ibu bapak rasakan. Karena kalau kami tidak mendapatkan data yang sesungguhnya, maka nanti pengkategorian tadi atau diagnosa akan meleset ya. Banyak minum, lain sebagainya, krim pelembab dan lain sebagainya, pasti sudah sering disampaikan oleh semua orang. Intinya sesuaikan dengan suhu di sana ya. Jangan sampai nanti ibu bapak kaget dengan perubahan suhu. Obat-obatan secara rincinya nanti akan kita sampaikan setelah ada hasil laboratorium. Ini makan tadi sudah dibahas. Makan teratur, makan sehat, bukan berarti makan banyak. Makan teratur tapi sehat. Perhatikan juga makanan yang bersih nanti selama di sana. Kemudian alat-alat makannya bawa juga kayak semacam hand sanitizer mungkin untuk membersihkan tangan dimanapun kondisinya. Lalu, sebelum berangkat ada vaksin ya, Pak Haji, betul ya? Nanti ketika para calon jemaah haji memenuhi syarat untuk lulus untuk berangkat, maka akan ada vaksin. Untuk vaksin ini mohon dilakukan, mohon diterima, karena jika tidak, ini bahayanya. Banyak penyakit yang bisa dibawa pulang nanti di sana jika tidak dilakukan vaksin meningitis ya. Kemudian demam, sakit kepala dan lain sebagainya. Intinya ada vaksin, ikuti aja. Nah, ini yang tadi saya bahas. Yang kategori pertama dan kedua bisa berangkat, yang kedua bisa berangkat dengan obat dan pendampingan. Ini yang ketiga. Jika nanti dari hasil laboratorium ada penyakit-penyakit seperti ini, contoh satu anemia itu HB-nya kurang, kemudian TB paru, TBC sedang pengobatan, lalu gula, dan yang kedua itu gula diabetes ya, hipertensi, gagal ginjal dan lain sebagainya. Kategori-kategori ini nanti akan dievaluasi selama 1 bulan ke depan setelah hasil pemeriksaan. Nah, dari evaluasi itu nanti ditentukan obat apa sih yang harus dibawa ke sana gitu ya. Di sana saya bisa sendiri nggak, dok, atau harus